Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita telah membuat pola 2 dimensi dari rok. Nah, di video kali ini kita akan membuat 3 dimensi yang akan dipakaikan ke manekin yang berbentuk animasi atau 3 dimensi. Sebelum menuju ke pola 3 dimensi, pertama-tama kita tambahkan dulu sim allowance yang di video sebelumnya belum ditambahkan. Sim allowance atau kampu ini bisa kita tambahkan menggunakan menu sim seperti yang ada di video kali ini. Pada video kali ini SIM ditambahkan menggunakan basic SIM, yaitu basic SIM untuk memberikan semua sisi SIM allowance atau kampuh yang sama, yaitu sebesar 1 cm. Dan pada bagian ban pinggang bagian bawah dan juga rok bagian bawah diberikan SIM allowance yang berbeda. Jadi menu 3 dimensi pada Optitex ini dapat kita gunakan untuk memeriksa atau mengecek pola 2 dimensi yang kita buat sudah sesuai atau belum. Pada video kali ini kita menggunakan animasi EVA. Pertama, kita tentukan setiap komponen yang telah kita buat di bagian mana mereka akan ditempatkan. Seperti pada bagian ini, rok terdiri dari 3 komponen, yaitu badan depan, badan belakang, dan juga ban pinggang. Di video kali ini terdapat satu komponen yang tidak dibutuhkan karena dia sudah digunakan di awal sebagai acuan dalam membuat pola jadi rok ini. Sehingga pola ini tidak akan kita masukkan ke dalam pola rok 3 dimensi. Jika terdapat komponen yang tidak akan digunakan pada pola 3 dimensi, maka dapat dicentang bagian menu ignore di bagian 3D Properties. Untuk komponen lainnya, kita bisa tentukan jika badan depan, maka kita tentukan bagian front. Seperti pada contoh bagian ini, di mana komponen-komponennya telah ditentukan antara badan depan, badan belakang, dan juga waistband atau ban pinggang. Sehingga tampilan pada 3 dimensi akan secara otomatis ditempatkan sesuai dengan posisi yang telah kita tentukan pada 3D Properties-nya. Untuk memindahkan posisi komponen yang ada pada tampilan 3 dimensi, kita bisa menggunakan shortcut Shift dan juga klik kiri secara bersamaan. Caranya adalah kita tekan Shift terlebih dahulu di pada keyboard, kemudian kita gerakan mouse dengan cara menekan terus klik kiri dan klik komponen yang akan kita pindahkan posisinya. Jika fungsi klik kiri pada mouse itu digunakan untuk melihat posisi dari arah vertikal, sedangkan ketika kita klik kanan pada mouse itu untuk kita melihat dari sudut pandang segala arah, bisa dari atas, bawah, dan juga samping ataupun diagonal. Prinsip pola 3 dimensi ini seperti kita sedang menjahit, jadi kita perlu menjahit sisi yang mana yang akan digabungkan dengan sisi yang mana. Seperti yang terlihat pada video, kita sedang memasangkan antara side seam atau out seam dari badan depan dan juga badan belakang, yaitu dengan menggunakan stitch yang ada pada menu di 3D Windows-nya. Jika setelah dijahit, maka akan terlihat garis berwarna biru yang menunjukkan arah jahitan dari 2 komponen yang telah kita jahit. Pastikan arah jahitannya tidak salah atau tidak tertukar antara sisi kiri maupun sisi kanannya. Setelah menjahit bagian side seam atau out seam-nya, kita melanjutkan membuat titik-titik sebagai acuan dalam menjahit. Titik-titik yang kita buat ini terdapat di bagian waistband atau ban pinggang, karena pada bagian ban pinggang ini akan dijahit ke bagian badan depan rok dan juga pada bagian badan belakang rok. Jadi kita perlu menambahkan titik-titik pada garis ban pinggangnya. Jarak antara titik disesuaikan dengan jarak yang terdapat pada badan depan rok dan juga badan belakang rok. Jika telah dijahit, pastikan arah jahitan yang berwarna garis biru ini telah sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Nah, pada pola rok ini terdapat kupnat yang sudah otomatis terdapat jahitannya, sehingga waistband atau ban pinggang ini tidak dijahitkan pada bagian kupnatnya. Jadi cukup pada bagian atasnya saja karena kupnat itu sudah otomatis terjahit. Jadi perlu dipastikan bahwa pada bagian kupnatnya tidak dilakukan penjahitan lagi yang dijahit kepada waistband atau ban pinggang, karena akan semakin berkerut ketika nanti dilakukan simulasi. Di tampilan video saat ini kita sedang membuat jarak yang terdapat pada badan depan rok yang nantinya akan disesuaikan. Nah, ini terdapat kekeliruan, yaitu arah jahitannya terlalu panjang sehingga kita perlu hapus, yaitu dengan cara mengklik fitur Show Stitch, kemudian diklik jahitan yang salahnya, kemudian ditekan delete pada keyboard. Jadi pada pola 3 dimensi ini perlu dipastikan lagi tidak terjadi kekeliruan pada saat proses jahitnya. Jika terjadi kekeliruan, maka kita perlu mengulanginya dari awal atau menghapus jahitan yang telah kita buat tersebut. Nah, saat ini kita sedang menghapus atau mendelete titik yang seharusnya tidak ada atau otomatis terbuat pada saat kita memecah polanya atau build trace. Setelah sudah dipastikan tidak ada kekeliruan lagi, maka kita dapat melanjutkan penjahitan sesuai dengan sisi-sisi yang akan kita jahit atau gabungkan. Di pola rok ini pada bagian waistband sedikit rumit jika dibandingkan saat kita menjahit bagian hot seam atau side seamnya. Karena sekali lagi pada bagian waistband ini kita jahit atau gabungkan kedua komponen yang berbeda, yaitu badan depan dan juga badan belakang. Dan cara memasang garis jahitan itu harus sesuai dengan arah jarum jam, agar garis jahitan yang akan kita lakukan jahitan tidak terbalik atau tidak salah. Nah, saat ini terdapat kekeliruan di mana kita menjahit sisi kiri waistband atau ban pinggang yang seharusnya dijahit juga pada sisi kiri badan depan, tetapi karena salah jadi dijahitnya pada sisi badan depan yang sebelah kanan. Hal ini dapat terlihat pada bagian garis hijau yang menghubungkan waistband dan juga badan depan. Sehingga jika diketahui terdapat kekeliruan, maka kita perlu hapus lagi arah jahitannya dan pastikan jahitannya sesuai dengan yang ada pada 3 dimensinya. Jika telah kita lakukan penjahitan ulang, maka kita dapat refresh pada menu 3D Windows-nya sehingga menunjukkan arah jahitan berwarna garis biru yang telah kita perbaiki. Jika sebelumnya menyilang kiri ke kanan, sekarang sudah sesuai. Waistband bagian kiri ke rok badan depan kiri, yang kanan juga ke rok bagian badan depan kanannya. Nah, saat ini kita akan menggabungkan waistband bagian belakang dengan badan belakang. Pastikan arah jahitannya sudah sesuai, yaitu badan belakang kiri dengan waistband kiri, badan belakang kanan juga dengan waistband kanan. Dan pastikan arah garis jahitannya sudah sesuai. Dan sekali lagi perlu dipastikan saat menjahit harus sesuai dengan arah jarum jam. Nah, saat ini sedang dilakukan penjahitan pada bagian center back atau tengah belakang. Jika telah sesuai, maka arah garis jahitan yang berwarna biru juga akan sesuai. Jika sudah sesuai, kita bisa lanjutkan lagi penjahitan di sisi-sisi yang belum kita jahit. Saat ini jahitan pada bagian center back atau tengah belakang sudah selesai.
Selanjutnya tinggal melakukan penjahitan pada bagian waistband sisi kiri dan juga sisi kanan. Semoga tidak tertukar arahnya. Oh iya, untuk zoom in, zoom out pada bagian 3D ini kita bisa menggunakan scroll pada bagian mouse. Atau kita juga bisa menggerakkan mouse ke arah depan maupun ke arah belakang. Saat ini sisi bagian kiri belakang rok telah dilakukan penjahitan dan sepertinya posisi jahitnya sudah sesuai atau tidak tertukar. Sama seperti pada badan depan, di badan belakang juga terdapat kupnat sehingga kita jangan sampai menjahit bagian kupnatnya. Jika terjahit bagian kupnatnya, maka lingkar pinggang yang telah kita sesuaikan antara waistband dan juga badan akan menjadi berbeda sehingga pada saat disimulasikan akan mengkerut. Jika telah selesai menjahit, kita perlu pastikan lagi arah jahitan atau garis birunya tidak tertukar. Dan pastikan arah jahitan yang berwarna biru ini tidak menembus badan atau bagian tubuh si manekinnya atau modelnya. Nah, saat ini sedang dilakukan proses simulasi di mana bagian waistband dan juga badan depan dan juga badan belakang telah selesai dilakukan penjahitan. Namun pada bagian side seam atau op seamnya belum terdapat jahitan karena pada awal video tadi kita melakukan kesalahan pada saat penjahitannya sehingga dihapus kembali. Ini kita lakukan penjahitan ulang pada bagian side seam ataupun out seamnya. Pastikan arah jahitan yang berwarna garis biru sudah sesuai dengan arah jahitan yang kita inginkan. Jangan lupa lakukan refresh cloth pada menu 3D-nya. Setelah dipastikan semua jahitan pada setiap sisinya telah dilakukan jahitan, maka kita dapat melakukan proses simulasinya dan lihat apakah terdapat kekeliruan atau tidak. Nah, saat ini proses penjahitan yang kita lakukan telah selesai. Pada menu 3D di Optitex ini kita dapat menampilkan atau menyembunyikan model atau manekinnya sehingga dapat digunakan sebagai digital produknya. Cukup sekian video mengenai gambaran pembuatan pola dasar rok yang kita ubah dari pola 2 dimensi kemudian diubah menjadi pola 3 dimensi dan disesuaikan dengan manekin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.